Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ayu Sinta Azhara. Hari ini aku mau membagikan soal-soal tentang SKB tentang Kementerian Kejaksaan Agung. Sebelumnya, saya ucapkan selamat yang bisa mengikuti tahap selanjutnya. Tapi sebelum kita mulai soalnya, saya harap kalian dapat berdoa dulu menurut kepercayaan agama kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, udah siap? Kita langsung masuk ke soalnya. Kita masuk ke soal yang pertama, yaitu 1. Pengertian dari ius constitutum adalah A. Peraturan-peraturan yang memberikan hak dan membebani kewajiban-kewajiban. B. Hukum yang masih harus ditetapkan. C. Cara melakukan hak dan kewajiban dalam hal ada sengketa atau pelanggaran hukum. D. Hukum yang sedang berlaku sekarang di suatu tempat atau negara. E. Hukum tentang hak dan kewajiban. Kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Ya, jawabannya adalah E. Hukum tentang hak dan kewajiban. Kita lanjut soal nomor 2. Yang dimaksud dengan belum cukup umur dalam undang-undang adalah mereka yang belum mencapai usia A. 17 tahun, B. 18 tahun, C. 20 tahun, D. 21 tahun, E. 22 tahun. Kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Jadi jawabannya adalah D. 21 tahun. Lanjut soal ketiga, upacara peringatan Hari Anti Korupsi wajib dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Agung, Kantor Kejaksaan Tinggi, dan Kantor Kejaksaan Negeri pada tanggal A. 11 November, B. 24 November, C. 9 Desember, D. 14 Desember, atau E. 23 Desember. Ya, jawabannya adalah C. 9 Desember. Soal yang keempat, kekuasaan untuk membentuk perundang-undangan disebut A. Eksekutif, B. Legislatif, C. Yudikatif, D. Federatif, E. Semua benar. Kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Ya, jawabannya adalah B. Legislatif. Soal kelima, hukum acara pidana diperlakukan menurut asas-asas berikut, kecuali A. Pembagian hukuman ke dalam hukuman pokok dan hukuman tambahan, B. Asas tidak akan hukum tanpa ada kesalahan, C. Asas legalitas atau asas nullum delictum, D. Asas hakim bersifat menunggu. Jawabannya adalah, teman-teman, jawabannya adalah D. Asas hakim bersifat menunggu. Ini ada pertanyaannya adalah yang kecuali ya, teman-teman. Diingat ya. Kita lanjut soal nomor 6. Bentuk surat dakwaan apabila hanya ada satu perbuatan pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Misalnya, terdakwa hanya sekali membeli barang hasil kejahatan. Maka, pasal yang diterapkan 480 KUHP adalah bentuk A. Tunggal, B. Alternatif, C. Subsidiar, D. Kumulatif. Kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Ya, jawabannya adalah A. Tunggal. Lanjut soal nomor 7. Hukum pidana yang mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana atau sanksi disebut dengan A. Hukum pidana formil, B. Hukum pidana material, C. Hukum pidana sipil, D. Hukum pidana resmi, E. Hukum pidana prosedural. Kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Ya, jawabannya adalah B. Hukum pidana material. Lanjut soal ke-8. Yang bukan merupakan asas hukum acara pidana adalah A. Asas perintah tertulis, B. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, jujur dan tidak memihak, C. Asas memperoleh bantuan hukum, D. Asas terbuka, yaitu pemeriksaan tindak pidana dilakukan secara terbuka untuk umum, E. Asas tertutup, yaitu pemeriksaan tindak pidana dilakukan secara tertutup dari publik. Kira-kira apa jawabannya ya, teman-teman? Ya, jawabannya adalah E. Asas tertutup, yaitu pemeriksaan tindak pidana dilakukan secara tertutup dari publik. Lanjut soal nomor 9. Jaksa Agung dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara A. Pidana, B. Perdata, C. Tata usaha negara, D. Hukum khusus, E. Hukum militer. Ya, kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Ya, jawabannya adalah A.
pidana. Lanjut nomor 10, yang berperan untuk menerima, menyelidiki, menyidik suatu tindakan pidana adalah A. Hakim, B. Jaksa, C. Advokat, D. Polisi, E. Pengacara. Kira-kira apa jawabannya ya teman-teman? Ya, jawabannya adalah D. Polisi. Lanjut soal 11, yang menjalankan fungsi pengecekan BAP atau serita acara pemeriksaan dan analisis bukti-bukti serta saksi untuk diajukan pengadilan adalah A. Kehakiman, B. Kejaksaan, C. Kepolisian, D. Mahkamah Agung, atau E. Detektif. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah B. Kejaksaan. Lanjut soal nomor 12, hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana dan menghentikan tuntutan tersebut jika telah dijalankan disebut dengan A. Abolisi, B. Amnesti, C. Ambasador, D. Hak hukum, E. Asimilasi. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah A. Abolisi. Lanjut soal nomor 13, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap disebut A. Asas praduga tak bersalah, B. Asas keadilan, C. Asas keterbukaan, D. Asas kriminalitas, E. Asas berbaik sangka. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah A. Asas praduga tak bersalah. Lanjut soal nomor 14. Segala perbuatan yang menghina atau menghalangi pengadilan dan administrasi hukum atau mengurangi martabat kewenangan persidangan disebut dengan A. Contempt of parliament, B. Contempt of justice, C. Contempt of court, D. Contempt of judge, E. Contempt of truth. Kira-kira apa ya jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah C. Contempt of court. Soal nomor 15. Berkas, surat dari tergugat, termohon tentang tanggapan dari adanya replik penggugat. Pemohon disebut dengan istilah A. Replik, B. Duplik, C. BAP, D. P21, E. Dokumen hukum. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah B. Duplik. Lanjut soal nomor 15. Satu hak dari terdakwa untuk menjawab surat dakwaan disebut A. Eksekusi, B. Bantahan, C. Pledoi, D. Eksepsi, E. Duplikasi. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah D. Eksepsi. Oke, lanjut soal nomor 16. Berikut merupakan pembagian ankum atau atasan yang berhak menghukum berdasarkan jenjangnya, kecuali, ingat ya teman-teman, yang ditanyakan adalah kecuali. Jadi A. Ankum, B. Ankum berwenang penuh, C. Ankum atasan, D. Ankum dari ankum atasan, E. Ankum tertinggi. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah B. Ankum berwenang penuh. Lanjut nomor 17, standar bantuan hukum disusun dan ditetapkan oleh A. DPR, B. Presiden, C. Menteri, D. Jaksa Agung, E. Lembaga Bantuan Hukum. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah C. Menteri. Lanjut soal nomor 18. Wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau mengubah sifat, bentuk hukuman dikenal dengan istilah A. Grasi, B. Amnesti, C. Abolisi, D. Rehabilitasi, atau E. Remedi. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah A. Grasi. Lanjut soal nomor 19. Upaya hukum setelah adanya putusan dari pengadilan tingkat kasasi disertai dengan pendapat jika adanya kehilapan hakim di penerapan suatu putusan atau adanya bukti-bukti baru atau novum yang belum pernah disampaikan di persidangan tingkat pertama, banding, atau kasasi disebut A. Peninjauan kembali atau PK, B. Peninjauan ulang, C. Pembatalan hukum,
D. Amnesti, E. SP3. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah A. Peninjauan kembali atau PK. Lanjut soal yang terakhir, laporan dari para ahli di bidang kehakiman, khusus laporan tentang pemeriksaan oleh para dokter dan dalam perkara pidana disebut dengan A. Visum, B. Visum et repertum, C. Novum, D. General Report, E. Laporan khusus. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah B. Visum et repertum. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat dan keluar di ujian SKB selanjutnya. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.